wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد على القضاء ولم يصبر على البلاء ولم يشكر على نعمه فليخرج من بين السماوات والأرض وليطلب ربا سواي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, mampu melakukan aktivitas apapun. Ini karunia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita diberikan nikmat hidayah iman, nikmat hidayah Islam. Ini adalah nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah subuh kali ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Masih banyak saudara kita yang belum sempat melangkahkan kakinya ke masjid. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dan senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini berat dan mahal sudah. Pernah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas izin kepada Rasulullah SAW ketika ingin berdakwah ke negeri Syam, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami amal apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqam." Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqam, lalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah ini berat, saudara. Artinya konsisten. Kita kadang-kadang mau berjamaah, tapi besokannya kadang-kadang malas. Betul? Ngaku sudah. Masya Allah. Maka karena itu istiqomah ini harus kita usahakan dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita niatkan istiqomah untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kembali kita bersyukur. Intinya kita laksanakan semua perintah Allah dan insyaallah kita dalam bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung kami Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha terus mengikuti menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pagi ini Ahad
di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, di mana kita pahami kemarin 10 Dzulhijjah kita merayakan hari raya Udhiyah, hari raya Kurban, dan di situ ada sebuah kewajiban, bahkan salah satu rukun bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Haji ini sedikit saya ingin sampaikan. Di dalam definisi haji itu, yang pertama aksam, yang kedua adalah definisi. Aksam pembagian haji ada lugot, ada syar'i. Lugot al-qasdu, ada maksud. Yang kedua syar'an, al-qasdu indal baitil haram linusuki, bermaksud berangkat ke tanah haram, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, linusuki, dengan niat ibadah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syar'an. Yang kedua definisinya setelah aksam tadi adalah hukumnya. Hukumnya berhaji adalah yang pertama wajib. Wajib menurut hukum syara', menurut syar'i. Sedangkan definisi wajib, santri banyak menyampaikan ma yusabala fi'lihi wa yu'aqab ala tarkihi, sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala apabila kita mengerjakan ibadah haji. Wa yu'aqab ala tarkihi, dan akan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa bagi kita yang meninggalkan ibadah haji. Yang pertama, hukumnya haji adalah wajib. Bagi siapa? Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan kepada segenap manusia hijjul baiti, untuk berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man bagi siapa saja istata'a, yang sudah punya kemampuan ilaihi sabila, melaksanakan perjalanan ibadah haji, maka wajib berangkat melaksanakan ibadah haji. Ulama sepakat bahwa ini adalah wajibnya, adalah wajib anjuran, karena di akhir ayatnya dikaitkan dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang sudah punya kemampuan. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Nah, istata'a ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama istata'a bi anfusihi, yang kedua istata'a bi ghairihi. Istata'a bi anfusihi adalah kemampuan dengan sendirinya. Artinya punya usaha sendiri, punya uang sendiri, punya ongkos sendiri, ya. Kira-kira cukup untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, maka dia sudah wajib berangkat melaksanakan ibadah haji, karena hukumnya jelas wajib. Bahkan salah satu rukun di antara keislaman kita, ya. Jelas ya. Tidak boleh kita tunda-tunda, khawatir yang namanya mati kita tidak tahu betul. Dalam sebuah hadis Nabi, ketika kita menunda ibadah haji, terus keburu mati, naudzubillah, semua naudzubillah, Rasul sampaikan, mata Isa al-Yahudiyah wa Nasraniyah, kata Rasulullah SAW, maka matinya laksana Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah, ini pengen berangkat haji, Pak, sudah daftar perlu, gak usah ngomong, ngantrinya 23 tahun. Maka karena itu jangan kita tunda-tunda lagi, mumpung ada kesempatan kita daftar, gitu ya. Insya Allah. Punya duit berapa pengen haji, Pak? Ya gitu, masih jauh ya. Sekarang haji plusnya aja udah berapa? 80-an.
Tapi yang kita belum sempat berangkat melaksanakan ibadah haji, tanamkan keinginan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum sempat melaksanakan ibadah haji, tanamkan keinginan kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Insya Allah bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin ya rabbal alamin. Sampai malam tadi. Hukumnya haji. Yang kedua, hukum haji itu adalah sunnah. Mana yang sunnah itu? Yang sunnah adalah berangkat haji kedua kalinya, tiga kalinya, dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Bagaimana mungkin saudara, orang yang pergi haji pasti bakal pengen berangkat haji, ketagihan bahasa, kecanduan, ya. Karena satu ibadah yang mensucikan, ibadah yang suci, yang mensucikan manusia itu sendiri. Bahkan Rasul bersabda, tidak ada jaminan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man hajja mabrur wa salam jazaa'u bil jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang pergi berangkat melaksanakan ibadah haji kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berangkat haji yang kedua kalinya adalah sunnah. 3 kali sunnah terus dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Ma yusal ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi sunnah. Akan mendapatkan ganjaran pahala apabila kita mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak jadi dosa, tidak jadi siksa bagi kita yang meninggalkannya. Itu definisi sunnah. Yang ketiga, hukum haji itu adalah haram. Mana yang haram? Yaitu berangkat haji yang kedua kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya, maka jadi haram. Apabila ada tetangga kiri kanan kita, depan belakang kita, masih ada yang kelaparan di lingkungan kita, atau masih ada perjuangan Islam yang harus kita selesaikan, misalnya pembangunan masjid, maka berangkat haji yang kedua kalinya, 3 kali, dan seterusnya itu haram. Jauh lebih baik apabila kita santuni orang-orang yang kelaparan yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Kita selesaikan perjuangan Islam yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Ini hukumnya haji yang ketiga adalah haram. Yang haram itu tadi, apabila masih ada di lingkungan kita orang-orang yang kelaparan, apabila masih ada di lingkungan kita perjuangan Islam yang belum terselesaikan. Nah, itulah yang antara definisi haji. Maka bagi kita yang belum sempat bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, tetap tanamkan keinginan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan mari kita ambil pelajaran dari saudara-saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Mereka mengorbankan hartanya, tentu tidak sedikit berangkat melaksanakan ibadah haji yang dikeluarkan. Mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan waktunya juga tidak sebentar. Mereka korbankan semuanya, tinggalkan pada pelaksanaan ibadah haji, waktu itu dikorbankan. Masya Allah, tinggalkan semua pekerjaannya dan lain sebagainya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu introspeksi diri kita, apa yang kita korbankan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita berkorban di jalan Allah, pada hari itu
kita senantiasa berkorban, berbagi rasa dengan saudara-saudara kita. Mungkin saja tetangga kita makan daging hanya setahun sekali, kurban doang gitu. Itu juga kalau ada nyampe yang ngasihnya. Jadi apa sih namanya, korban perasaan gitu, saling merasakan, bukan korban perasaan ketawa gitu. Masya Allah, saling merasa. Yang intinya daripada berkorban itu, korbankan waktu kita dalam satu waktu, dalam satu hari satu malam ada 5 waktu, dalam satu waktu sholat paling tidak ya 15 menit, itu sudah sholat yang paling suka. Betul? Yang kadang-kadang kita mau korbankan itu waktu susah, sementara Allah sudah memanggil melalui muadzin, hayya 'alas shalah, kita masih sanggup berkata tanggung, ya, tanggung dengan pekerjaan kita. Betul? Tanggung lagi main gadget kita. Ini yang lebih ngeri lagi sekarang. Masya Allah. Di akhir zaman ini, Masya Allah, setannya banyak, Pak. Itu setan gepeng. Kadang-kadang lagi ngaji juga, kadang-kadang ada setan gepeng main HP. Itu bentuknya setan gepeng. Maka karena itu kita senantiasa motivasi diri kita untuk istiqomah tadi, melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Korbankan waktu kita untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lain tugas kita hidup di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apapun kita tetap untuk beribadah. Bekerja kita untuk beribadah, niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ambil pelajaran dari saudara kita yang kumpul di tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, dari saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Ambil pelajaran oleh kita tadi, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka berkumpul di tanah suci Mekah, menghadap kepada kiblat yang sama, memakai pakaian yang sama, menyerukan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Menyerukan kalimat yang sama, memakai pakaian yang sama, menghadap kepada kiblat yang sama. Tidak nampak mana orang kaya, mana orang miskin, tidak nampak mana yang rakyat jelata, mana yang pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh di dalam diri kita ada kesombongan. Semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang dosa kecil kita lakuin terus. Maka Allah mempunyai pendapat, tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus. Betul? Masya Allah. Dan tidak ada dosa besar kalau senantiasa kita beristighfar terus, bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasinya seperti itu ya. Maka karena itu kita senantiasa mengambil pelajaran, kita tidak boleh sombong bahwa semua manusia di hadapan Allah adalah sama ya. Kita dititipkan jabatan itu titipan dari Allah agar kita senantiasa lebih mudah untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu adalah fasilitas, wasilah agar senantiasa kita lebih mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ambil pelajaran dari saudara kita yang melaksanakan ibadah haji
Dan mari saat ini kita bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa syukur tidak mungkin kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah untuk istiqomah, mudah untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang syukur juga kita kadang-kadang keluh ya. Betul? Masya Allah, ini kurang itu. Sebetulnya kita ini syukur apa ukur nikmat gitu ya. Masya Allah. Ingat sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini hadis kursi firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Malam yaqo alal qadati walam yasfir alal balaki walam yaskur ala ni'ami wal yakhruj min baini samawati wal ardi wal yatlub rabban siwaya. Rasulullah SAW. Ini adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis kursi, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Siapa orang yang tidak ridho terhadap takdir dan ketentuanku, walau yasbir alal bala, dan tidak bersabar terhadap bala musibah ujian dariku, walau yaskur ala ni'ami, dan tidak mau syukur terhadap nikmat dariku, kata Allah, fal yakhruj, silakan kau keluar min baini samawati wal ardi, dari antara kolong langit dan bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan kau keluar dari antara langit dan bumiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal yatlub rabban siwaya, dan silakan kau cari Tuhan selain aku. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sudahkah kita senantiasa ridho terhadap takdir dan ketentuan Allah? Mungkin bisa ridho saudara, karena namanya takdir ketentuan Allah tidak bisa kita pungkiri. Betul? Ridho enggak ridho harus ridho. Walau yasbir alal bala, dan sudahkah kita sabar menerima bala musibah ujian daripada Allah? Kalau bahas lagi tentang sabar ini panjang. Kita harus senantiasa menerima dengan sabar, ikhlas, maknai semua musibah itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah inilah semua musibah itu adalah izin daripada Allah Subhanahu. Dan maknanya musibah itu yang pertama ujian daripada Allah, yaitu bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah teguran daripada Allah, musibah yang menimpa kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua maknanya musibah itu adalah teguran, yaitu yang menimpa kepada orang-orang yang lalai. Mungkin jadi kayak kita ya. Kita kadang-kadang lalai terhadap perintah Allah, lalu ditegur dengan musibah. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liqawm aqalla ta'minu la'allahum yarji'un, firman Allah Subhanahu wa taala. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, semua itu diakibatkan oleh tulang tangan manusia, dan sebagian daripada akibat itu dikembalikan kepada manusia itu sendiri agar mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya teguran. Lalu makna musibah yang ketiga adalah azab, siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara penjelasan yang lain disampaikan di alam dunia ini bukan tempatnya siksaan gitu ya. Bukan tempatnya azab. Yaitu siksaan ini musibah yang menimpa terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan azab, siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW juga sampaikan, Isnami ajlu ma fid dunya al-bahyu wa uqul wa hidayah.
dua macam dosa manusia, dua macam kejahatan manusia yang akan segera siksanya diberikan dalam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana itu? Yang pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu itu artinya keterlaluan, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di akhir zaman kayak begini, Masya Allah. Orang berbuat maksiat keterlaluan, sudah berzina, diposting lewat kamera, seluruh dunia tahu. Apa itu tidak keterlaluan? Sehingga Allah turunkan azab. Maka yang demikian namanya adalah azab. Azabnya segera diberikan oleh Allah dalam. Yang kedua adalah mauquful walidain, menyakiti hati kedua orang tua kita, membuat nangis hati orang tua kita. Ini segera siksanya diberikan oleh Allah dalam dunia. Dan ingat, siksa Allah di alam dunia ini hanya sebagian kecil saja, hanya DP saja, hanya persekot saja. Yang kontannya nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Ridullah, ridul walidain, usutullah, usutul walidain. Ridha Allah tergantung kepada kedua orang tua kita, dan murka Allah juga tergantung bagaimana murka kedua orang tua kita. Maka makna musibah yang ketiga adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan sebagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang sholat subuh rahimakumullah, mari kita senantiasa mengambil pelajaran dari saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji mereka berkorban di jalan Allah. Kita juga senantiasa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini adalah pengorbanan. Dan di dunia ini mah tidak ada yang lama, tidak ada yang abadi. Paling lama 60 tahun ya Pak, 70 tahun, 80 tahun itu sudah jarang ya. Setelah itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kumpulin tinggalin, betul ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Bagaimana kita berbekal akhirat? Kita jauh waduh baina khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sekedar tausiah kultum subuh kali ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sedikit saya tambahin tentang motivasi sambil minum teh nggak apa-apa ya, untuk belajar menuntut ilmu ya. Kita ada alhamdulillah tidak barokah, ada kajian-kajian dari para ahli ulama yang istilahnya jarang ketemu kita ya, dari luar. Maka itu kita semangat, sebab menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu, Pak. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak engkau lahir kepada alam dunia ini sampai mati. Jadi kalau kita malas hadir di majelis ilmu, nggak mau melangkahi menuntut ilmu, maka sudah mati saja. Ya. Maka karena itu semangat belajar menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, di dalam kitab Durrah itu ada kata Rasul, kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au ahabban. Kata Rasul, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Makna alim itu orang yang cerdas, pintar, lalu mengamalkan ilmunya menjadi contoh bagi orang lain. Itu dinamakan alim, atau disebut mu'alim ya, kalau dahulu ya. Kita sering dengar mu'alim siapa gitu. Nah itu orangnya yang dia bisa dinamakan alim. Kira-kira kita bisa jadi orang alim apa tidak? Gitu ya. Kalau tidak bisa jadi orang alim, awal muta'alim. Jadilah engkau yang penuntut ilmu, yang belajar ilmu, muta'alim.
Belajar ilmu membawa buku, membawa pulpen, berangkat ke pondok misalnya, itu dinamakan muta'alimah, nyantret gitu ya. Itu dinamakan menuntut ilmu. Terlebih kepada anak-anak remaja, anak-anak itu yang seumuran itu wajib belajar. Kalau belajar di masa kecil laksana mengukir di atas batu, ya. Susah diajarinya tapi ingatnya terus, ada bekasnya. Tapi belajar di masa tua laksana mengukir di atas air. Belajar kalau udah tua kayak gini dalam masjid masih ingat, keluar udah lupa, betul? Ya kayak mukir di dalam air gitu, mungkinnya mau buka aja gitu, tapi nggak ada bekasnya, begitulah. Maka karena itu kita semangat terus belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Au muta'alimah. Jadilah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga tidak bisa. Jadi orang alim juga bisa, menuntut ilmu juga tidak bisa. Sudah terlanjur gabut anak kayak begini. Betul? Masya Allah. Al-sami'an kata Rasulullah SAW. Aku jadi mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para alim kayak begini gitu misalnya. Jadi dengarin ilmu. Jadi orang alim tidak bisa, muta'alim, orang yang belajar ilmu juga tidak bisa. Al-sami'an juga kagak bisa. Dengerin juga kagak mau. Al-ahabban kata Rasulullah SAW yang keempat. Aku cinta-cinta terhadap majelis ilmu, cinta-cinta pada orang yang berilmu, cinta-cinta terhadap orang yang senantiasa mendirikan majelis ilmu, mendukung bahasa sekarang. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Jadi orang alim tidak bisa, belajar ilmu tidak bisa, dengerin kagak mau, malah masih sebel sama orang yang berilmu, ya, malah masih sebel terhadap majelis ilmu. Dari fakta itu kita motivasinya senantiasa terus belajar dan belajar. Tidak ada khususnya untuk kita belajar. Karena Rasul sampaikan menuntut ilmu itu adalah wajib. Semenjak sekolah itu adalah usia sampai mati tetap kita wajib belajar. Insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.